Dr. Dadang Sudrajat SSIMkom. Yang kami hormati Bapak Arif Rinaldi Dikananda selaku Sekretaris Ketua STEMIK IKMI Cirebon. Yang kami hormati Bapak Dian Ade Kurnia Mkom selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Riset, Inovasi, dan Kerjasama STEMIK IKMI Cirebon. Yang kami hormati Bapak Odi Nurdiawan Mkom selaku Ketua Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yang kami hormati Bapak Fadil Muhammad Basishar Mkom selaku Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi, dan yang kami hormati Ibu Giftera Dwi Lestari Mkom selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan meskipun di dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Baik teman-teman semuanya yang saya hormati, sesuai yang telah diedarkan melalui surat edaran beberapa hari yang lalu bahwa pada siang hari ini kita semua atau kami akan mensosialisasikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan program IGIP ya, atau Indonesian Global Internship Pitch Deck. Ini yang nanti akan disampaikan dan akan disosialisasikan oleh Bapak Odi Nurdiawan Mkom. Untuk teman-teman semuanya yang masih berada di luar atau masih belum join, mohon harap segera dihubungi karena program ini sangat penting untuk rekan-rekan ketahui. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak acara ini, dan kepada yang terhormat Bapak Odi Nurdiawan Mkom, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Oke, baik. Suara saya terdengar? Pak Bani terdengar nggak? Halo, cek teman-teman semua terdengar? Dengar ya? Oke, baik teman-teman. Saya mulai aja ya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, semoga pada siang hari ini masih dilindungi dan masih kuat dalam menjalankan ibadah puasa sampai dengan sore hari. Ini harusnya teman-teman datang atau hadir di Zoom ini sekitar harusnya 500 lebih harusnya, karena 2 angkatan 2022 dan 2021. Oke, baik, nanti saya record dan saya share juga terkait dengan kabar gembira ini. Semoga ada yang mengikuti jejak atau mengikuti Indonesian Global Entrepreneurship Internship atau IGIP. Nah, IGIP ini baru launching kemarin, teman-teman, ini tahun 2024. Banyak program-program baru yang digelar oleh Kemendikbud. Artinya di sini ada hibah dan ada kegiatan MBKM. Nah, Indonesian Global Internship ini adalah gagasan baru di dunia MBKM, karena MBKM pada tahun 2020 launching, berkembang banyak program-program yang di-launching oleh Kemendikbud yang disosialisasikan kepada mahasiswa dengan tujuan adalah tercapainya MBKM sesuai dengan misi-misi dari Kemendikbud tersendiri. Nah, IGIP itu adalah sekilas dengan IGIP itu adalah Indonesian Global Entrepreneurship Program yang merupakan penyelenggaranya adalah Kemendikbud, yang tujuannya adalah untuk melakukan magang industri. Magang industri di sini dalam artian masih include dengan MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan magang industri secara internasional. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah teman-teman jika di dalam MBKM itu ada salah satu kegiatannya yaitu adalah magang. Kalau seperti biasanya kan hanya magang di industri-industri yang ada di Indonesia, mungkin di Pertamina, mungkin di di luar Jawa atau di BUMN yang lainnya atau di perusahaan
atau di instansi-instansi terdekat. Seperti kemarin mahasiswa TI magang di eee, instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon, ada yang di Kota Cirebon, ada yang di kota-kota lain. Nah, itu adalah sifatnya MBKM sama juga, tetapi sifatnya adalah masih Indonesian. Nah, di sini IGIP ini IGIP melalui Kemendikbud difasilitasi kepada mahasiswa seluruh, perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari, apa namanya, dari Aceh sampai dengan Papua, itu semuanya berhak, yang minat silakan ikuti. Nah, program MBKM ini, dengan tujuan adalah untuk tercapainya MBKM, terus kemudian secara internasional. Jadi teman-teman nanti magang di perusahaan-perusahaan internasional. Boleh di Singapura, boleh di Malaysia, boleh di Thailand, yang masih di Asia. Eropa boleh nggak, Pak? Boleh, kalau misalkan ada perusahaan yang membuka di Eropa. Nah, itu ya, jadi teman-teman magangnya adalah magang internasional. MBKM juga, kita kelewatan yang namanya ISMI. ISMI itu adalah, student change. Student change kalau kemarin teman-teman di prodi Teknik Informatika dan alhamdulillah IKMI selalu ngirim mahasiswa untuk pertukaran pelajar, tapi sifatnya Indonesia. Mulai dari tahun 2020, mahasiswa bisa bertukar, bisa belajar di perguruan tinggi negeri atau swasta yang diminati. Jadi boleh kalau ISMI itu programnya adalah mahasiswa belajar. Hah? Nggak kedengeran? Oke, kedengeran lagi. Nah, ISMI itu adalah mahasiswa bertukar pelajar antara, IKMI dengan yang lainnya. Teman-teman minat di perguruan tinggi UGM, UI, nah itu program dari pertukaran pelajar. Nah, seluruh biayanya ditanggung oleh Kemendikbud, jadi bisa manfaatkan hal tersebut. Nah, sekarang dia ada di kalau ISMI itu, kalau di pertukaran pelajar itu adalah Indonesia, kalau ISMI-nya adalah pertukaran pelajar yang internasional. Ada yang di Belanda, ada yang di Singapura, ada yang di Thailand, ada yang di, apa namanya, Kamboja, ada yang di Eropa, ada yang di Swiss. Nah, itu adalah pertukaran secara internasional. Nah, hal itu boleh sekarang sudah menuju go internasional. Sekarang MBKM bidang magang namanya IGIP baru pertama launching di bulan ini, tepatnya kemarin, lusa 3 hari yang lalu lah baru saya menghadiri, lalu kemudian, disosialisasikan bahwa MBKM ini secara internasional sudah resmi dibuka melalui IGIP. Nah, teman-teman bisa magang di sana selama 1 semester, di sini 1 semester. Nah, objeknya adalah industri, 4.0, lalu kemudian internasional dan, pembelajaran atau learning. Nah, ini adalah target dari teman-teman tempat magang, boleh di perusahaan, boleh di internationality, atau bisa di, apa namanya, di perguruan tinggi yang ada di luar negeri atau internasional ya. Nah, lalu kemudian programnya adalah internship, terus kemudian mid profesional dan training. Nah, nanti teman-teman membuat sebuah project, salah satunya project yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang diminati. Nah, lalu kemudian, nah di sini ada the evaluation of employee. Jadi yang biasanya bekerja dari jam 9 sampai dengan jam 5, nah di sini bisa bekerja dari manapun. Lalu kemudian, ke depan kantor itu bisa diakses dari mana saja dan seterusnya. Nah, kompetensi yang diminati oleh perusahaan-perusahaan yang ada di luar yaitu adalah sense making, novel adaptive thinking, social intelligence, new media literasi, transdisciplinary, computal thinking, cognitive load management, cross cultural kompetensi, design mindset, virtual collaboration. Nah, ini adalah minat-minat yang dinaungi atau diminati oleh perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Bagi teman-teman yang mau dan minat, harap mempersiapkan diri. Bagaimana cost-nya, Pak? Nanti akan saya jelaskan cost-nya atau, biayanya. Nah, kalau ngomongin biaya, teman-teman takutnya, "Oh, saya bayar berapa, Pak?" Nah, di sini untuk cost, cost yang di-cover oleh Kemendikbud ini adalah pertama ada visa. Pembuatan visa, paspor itu ditanggung oleh Kemendikbud.
Nah, visa, paspor, lalu kemudian insurance atau asuransi ketika di sana. Mungkin teman-teman demam, flu, karena beda suhu, misalkan teman-teman dapat project di Jepang gitu kan, atau di Korea, karena di sana ada musim salju, ada musim dingin, tubuh kita nggak pernah kedinginan, tubuh kita kan cuacanya cuma 2 musim hujan sama musim panas. Nah, ketika di musim dingin, badan kita ngedrop. Nah, nanti kita ada asuransinya, nanti di-cover oleh Kemendikbud. Nah, lalu, living cost-nya, living-nya sudah dijamin oleh pemerintah Indonesia, melalui KBRI yang dituju, nanti disediakan asramanya, lalu kemudian uang makannya dikasih, lalu kemudian uang sakunya juga dikasih. Nah, jika ada waktu luang nanti diajak oleh KBRI untuk jalan-jalan lihat budaya yang teman-teman tuju. Nah, itu terkait dengan lodging. Lalu tiket pesawat itu akan diganti, teman-teman, tiket pesawatnya adalah ekonomi standar ya, jangan mintanya adalah bisnis, Pak. Ya bisnis yang nggak masuk ke dalam, eee, apa namanya, budget dari pemerintah atau Kemendikbud sendiri. Terus kemudian emergency fund. Nah, kalau misalkan berangkatnya dari Cirebon, nanti akan diganti atau diongkosin mulai dari misalkan teman-teman kalau berangkat dari Cirebon pakai shuttle, ya nanti diganti pakai shuttle. Kalau misalkan pakai kereta sampai dengan bandara, ya dihitung kereta dengan sampai dengan bandara. Nah, dan seterusnya. Nah, ini artinya teman-teman nggak mengeluarkan biaya 1% pun, hanya butuh ketekatan dan niat untuk melakukan magang industri secara internasional. Syaratnya apa aja, Pak? Syaratnya adalah, nah, IGIP partnernya ini ada 300, ini nggak kelihatan ya, harusnya ada 300 student. Nah, ini timeline studentnya. Jadi nanti ada call partisipan, nanti teman-teman secara sosialisasi terus kemudian diumumkan. Nanti teman-teman akan bisa mengupload jika berminat dan siap. Ini kesempatan yang luar biasa, 1 semester 6 bulan di luar negeri, habis itu balik lagi. Pengalaman yang luar biasa jika dapat. Dulu waktu saya kuliah tidak ada program ini, kalau ada saya ikutin. Nah, lalu kemudian nanti teman-teman application submission itu di Maret sampai pertengahan bulan April. Jadi Maret sosialisasinya di bulan Maret, lalu kemudian, the last itu di mid April, jadi pertengahan April. Lalu kemudian seleksinya di mid April juga, pengumumannya itu di bulan Mei, lalu kemudian, program preparation itu nanti teman-teman, dibekali oleh KBRI-KBRI yang dituju itu Januari sampai dengan Juni 2024, artinya setelah pengumuman nanti akan di bulan Juni akan di, program preparation dulu, di sana bagaimana, terus kemudian bahasanya bagaimana, dan seterusnya. Lalu kemudian Juli, Agustus adalah Debtur Series, jadi ini pemberangkatan, nah baru implementasinya adalah Agustus sampai dengan Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, jadi sekitar 6 bulan lah di sana. Nah, ini program implementation. Lalu kemudian pulang lagi di Indonesia, yaitu di bulan Januari. Nah, itu adalah program di semester selama 1 semester timeline student-nya. Nah, disinilah manfaatkan bagi yang minat, teman-teman harus bisa, siap. Nah, lalu kemudian, nah ini, bisa diakses dari mana saja, ada dari website, terus kemudian ini, nah, mahasiswa apa aja yang bisa mengikuti program, IGIP ini? Pertama adalah mahasiswa yang program sarjana. Untuk vokasi enggak saya undang karena tidak, masuk ke dalam, kegiatan tersebut. Sekali lagi ini didanai oleh Kemendikbud dan LPDP. Nah, kalau teman-teman dengar LPDP itu adalah, lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi sangat banyak dananya, jadi teman-teman bisa dimanfaatkan. Nah, yang eligible itu siapa saja mahasiswa yang membolehkan ikut kegiatan ini? Yang pertama adalah mahasiswa mahasiswa yang dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang bukan dari vokasi atau, teman-teman yang dari sarjana yang diizinkan boleh.
Lalu kemudian ada WNI, teman-teman otomatis di IKMI rata-rata WNI ya ini semua, warga negara Indonesia. Nah, lalu kemudian teman-teman sudah di semester 4 dan semester 6 yang boleh diizinkan untuk mengambil. Lalu kemudian, belum pernah ngambil cuti. Ya, jadi teman-teman nggak boleh ngambil cuti selama program studi tersebut. Nanti dibuktikan oleh, dari ketua prodi atau di Ketua STIMKI Cirebon. Selanjutnya memiliki IPK minimal 3, dibuktikan dengan transkrip dan ditandatangan basah oleh, perguruan tingginya. Masih aman kan? Semua teman-teman bisa masuk. Nah, yang keenam, teman-teman harus memiliki English proficiency minimal, skor untuk at least itu adalah 6, TOEFL ABT itu adalah 78 minimal, dan English, Duolingo English Test itu 100. Jadi teman-teman, ini hal yang wajib di dalam IGP itu bahasa Inggrisnya harus baik. Nah, di sini dibuktikan dengan sertifikat IELTS 6.0, TOEFL, lalu kemudian Duolingo. Pilih salah satu, bukan tiga-tiganya. Jadi kalau misalkan pakai TOEFL, TOEFL aja, pakai IELTS, IELTS aja, atau Duolingo, Duolingo saja. Jadi teman-teman, bahasa Inggrisnya udah jago-jago, sekarang generasi milenial rata-rata setup bahasa di handphone rata-rata bahasa Inggris semua. Harapan saya teman-teman ada minimal 2% lah atau 2% dari seluruh angkatan ya. Jadi kalau angkatannya 500 ya sekitar ada 10 orang atau 20 orang yang minat dengan program ini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk belajar, magang, sama jalan-jalan. Nah, selain itu, eh tadi ada rekomendasi dari program studi, udah pasti kita dukung, untuk rekomendasi kita support. Jadi teman-teman butuh ini aja, teman-teman yang harus disiapkan. Kalau yang lainnya kita siapkan, untuk IPK ada di prodi atau di manajemen, jadi teman-teman tinggal siapkan bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian, tidak sedang mengambil program Kampus Merdeka. Jadi teman-teman, ketika ngambil ini, tadi yang saya bilang di awal ini adalah hampir ini sama dengan MBKM. Jadi ketika di sini mahasiswanya sedang ngambil MBKM juga, misalkan ngambil, pertukaran pelajar sedang ada di Jogja misalkan, tapi ingin program ini juga, tapi dengan semester yang sama itu mohon maaf nggak bisa. Jadi harus beda semester dulu atau sudah selesai dulu di kegiatan pertukaran pelajarnya. Atau sedang magang di kegiatan, lainnya, misalkan studi independen, kemudian sedang, ada kegiatan KKN dan seterusnya, nggak bisa dilakukan yang bersamaan. Jadi harus pilih salah satu. Nah, oke. Terus yang lainnya ikutin aturan yang ada di KBRI yang akan dituju. Oke, jadi itu teman-teman, terkait dengan, program IGIP ini, yang terpenting adalah bahasa Inggrisnya yang baik. Nah, itu saja, sosialisasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan, IGIP. Materinya sedikit, ingin mengenalkan kepada teman-teman bahwa Kemendikbud memiliki program baru namanya Indonesian Global Internship untuk memfasilitasi teman-teman untuk bekerja di luar negeri melalui magang. Kalau misalkan magangnya bagus, mungkin bisa langsung diterima oleh mereka. Ingat, mereka itu nggak ada loker-loker seperti Indonesia. Mereka biasanya mengambil dari program magang, ketika magangnya bagus, maka akan langsung kontrak kerja. Jadi, jangan heran ketika, loker-lokernya sangat sedikit, beda dengan Indonesia. Loker walk-in interview, wah brudu kemarin di KAI banyak sekali. Tapi di luar kebanyakan adalah dari pola magang. Pola magang, teman-teman dinilai bagus langsung kontrak, sodorin kontrak karena tahu cara kerjanya. Mungkin itu saja Pak Bani dari saya, barangkali ada hal yang ditanyakan terkait dengan program IGIP ini. Saya persilakan buka pertanyaan. Mangga Pak Bani. Baik, terima kasih Pak Odi atas paparan informasinya. Silakan teman-teman apabila ingin ada yang ditanyakan bisa raise hand ataupun bisa di kolom chat saja. Silakan teman-teman.
Terkait dengan persyaratan mungkin apakah, mahasiswa penerima beasiswa ini bisa mengikuti atau seperti apa Pak Odi? Gimana Pak Bani? Ya, apabila seandainya, mayoritas di IKMI ini kan penerima beasiswa KIP kuliah. Nah, apakah boleh untuk mengikuti program ini? Boleh, boleh. Untuk kegiatan boleh, yang terpenting adalah teman-teman nggak berbarengan dengan MBKM gitu kan. Dan MBKM Kemendikbud kan rata-rata dibiayai oleh pemerintah gitu. Jangan sampai double. Kalau misalkan teman-teman sedang ngambil MBKM apa namanya pertukaran mahasiswa pelajar itu kan dibiayai oleh Kemendikbud juga sama, dananya sama sumbernya. Itu tuh nggak boleh. Jadi harus pilih satu-satu. Kalau beasiswa KIP nggak masalah. Gitu, Oke, Pak Bani. oke baik. Terima kasih Pak Odi. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang berminat untuk MBKM di luar negeri ini? Silakan. Halo. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak, perkenalkan identitasnya. Perkenalkan nama saya Ananda Rizky Fitria dari kelas TI Reguler P2 angkatan 2022, izin bertanya. Untuk pendaftarannya itu di mana ya Pak, dan apakah pendaftarannya itu dibatas Pak? Waktu pendaftarannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, pembukaannya nanti dicek berkala di website terkait dengan hal tersebut, karena yang terpenting adalah teman-teman persiapan bahasa Inggris dulu. Jadi itu TOEFL-nya itu harus sertifikat yang resmi. Jadi bagi yang minat mah enggak, tapi untuk pendaftaran langsung untuk konsultasi bisa buka ke saya dan Pak Bani, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Oke, mangga yang lainnya. Oke, paham semua. Ya syukur-syukur ada 5 lah yang maju. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus kan teman-teman? Insya Allah Bapak. Iya, coba. Karena di sini baru biasanya nggak terlalu ketat persyaratannya. Jalan tuh. Sama yang lainnya. Ini merasakan atmosfer kerja di luar negeri. Nah, untuk pendaftaran ini sendiri dipungut biaya atau tidak Pak Od, kira-kira? Tidak. Gratis. Gratis. Teman-teman kalau yang gratis-gratis biasanya semangat nih. Kalau takjil gratis kan semangat itu. Ini lagi fenomena takjil gitu kan. Nih, jadi kalau yang gratis-gratis itu biasanya cepet. Ini gratis dan dikasih uang saku. Mulai paspor, tiket itu dikasih. Jadi teman-teman ketika balik di sana tinggal ngikutin project dengan tim yang lain yang ada di Indonesia. Nah, lalu ditempatin di mana minat kita. Nah, baru bekerja di sana. Nah, ada hal yang unik di sini. Teman-teman uang saku dapat, terus kemudian uang saku dari Kemendikbud dapat, uang living atau asrama dapat. Nah, di perusahaan-perusahaan internasional rata-rata itu ketika magang itu dikasih gaji, salary. Nah, dikasih salary dari perusahaannya. Nanti teman-teman itu salarinya itu nggak full karena masih magang gitu kan. Tapi ya kalau misalkan eh, salary-nya bagus tinggi ya syukuri. Kalau misalkan sedikit ya karena memang posisinya magang. Nah, tapi memang salary itu tidak wajib sebenarnya perusahaan ngasih, tetapi
di luar negeri kata Kemendikbud rata-rata mereka ngasih karena memang yang bikin betah orang kerja di luar itu adalah ya ini uangnya gede gitu, dikasih pesangon, dikasih uang makan, ya istilahnya kalau di sini kasih uang lelah. Tapi rata-rata kalau magang di Indonesia kan jarang dikasih, tapi kalau di luar pasti dikasih gitu. Tapi besarannya itu adalah nggak sebesar karyawan yang biasanya. Seperti itu. Gitu Pak Bani informasinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Odi. Nah, ini ada yang Oke. Terima kasih Pak Odi. Nah, ini ada yang bertanya. Kemudian untuk yang sekarang semester 7 itu apakah boleh mengikuti atau tidak, Pak? Karena nanti mungkin di semester 8 itu seperti apa ya kalau semester 7 sekarang ikut gitu. Mangga Pak Odi. Oke, baik. Intinya adalah yang sudah semester tadi 8, 7 lah, jangan yang sudah daftar sidang. Kalau daftar sidang nggak bisa. Tapi sebelum itu bisa. Jadi teman-teman harapannya ketika di Agustus itu saya sudah semester berapa gitu. Kalau sudah mendaftar sidang sebaiknya jangan. Karena nanti akan teman-teman dianggapnya sudah lulus. Jadi ini untuk teman-teman yang belum mendaftar sidang. Jadi ketika kan pelaksanaannya tadi lihat di jadwal adalah apa namanya surat pendaftar pelaksananya itu kan di bulan Juli sampai dengan Desember sampai Januari. Nah, yang bertepatan dengan teman-teman sidang atau skripsi atau sedang menyusun sebaiknya tidak diikutkan, nanti bentrok dengan kegiatan yang ada di sini. Jadi makanya kan lebih tepatnya semester 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Gitu Pak Bani. Interview itu kalau dari kita formalitas ya, artinya teman-teman yang mungkin secara gambaran teman-teman harus punya sertifikat dulu, sertifikat TOEFL-nya itu lah yang harus dikejar. Nah, sertifikat TOEFL-nya yang resmi yang menyelenggarakan TOEFL Duolingo atau TOEFL yang Elite dan satu lagi apa tadi ya. Nah, itu yang pentingnya. Jadi itu yang dikejar dulu karena memang bahasanya rata-rata kan bahasa Inggris. Itu Pak Bani. Oke, baik. Terima kasih Pak Odi. Silakan teman-teman, masih ada yang lain lagi? Satu pertanyaan lagi Pak Bani karena sayangnya ada kegiatan lagi. Jadi mungkin sebelum closing statement. Mangga, Boleh, Pak. boleh. Silakan teman-teman, satu penanya lagi. Silakan bisa di raise hand. Apakah sudah cukup jelas mungkin ya? Halo. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sekaligus di closing statement saja Pak Odi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bani. Sebelum saya tutup, kesempatan yang baik ini perlu teman-teman coba. Dari sekitar 500-an lebih mahasiswa di IGMI, jangan putus asa ketika saya takut maju, takkan maju. Gagal itu hal yang biasa, tapi coba dulu. Kalau sudah coba, baru teman-teman nanti akan ketagihan ikut hibah ini, ikut ini, ikut ini. Jadi jangan minder, jangan jangan kalah dulu sebelum berperang atau belum mendaftar sudah nggak berani dulu. Coba dulu, coba. Kita tidak tahu bahwa di situ adalah ladang rezeki kita. Mungkin saja dari teman-teman yang ketika terima di dalam program IKIP itu, nah rezekinya ada di sana. Rezeki itu kita tidak tahu, tetapi kita sebagai manusia biasa wajib menjemput rezeki itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bekerja di perusahaan Singapura, perusahaan Malaysia, dan seterusnya. Itu kan
bagi saya adalah hal impian ketika bekerja di perusahaan-perusahaan asing yang level benefitnya lebih dari Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Odi atas paparan materinya. Semoga program IKIP ini bisa terlaksana dengan baik ya. Dan teman-teman semua bisa ada yang berminat untuk mengikuti program IKIP ini. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan untuk informasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.